Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Saudara, dalam kehidupan zaman ini, banyak orang merasa terlindungi dan bahagia ketika memiliki topangan materi, saudara. Misalnya seperti kekayaan, fasilitas, kenyamanan hidup. Ini sebenarnya filosofi dunia yang mengajarkan bahwa sukses adalah ketika kita memiliki banyak, aman, terlindungi, ya saudara. Bahkan lebih gila lagi mereka merasa bahagia dengan memiliki semua hal itu. Tentu saudara tidaklah salah memiliki semua itu. Tetapi jangan menjadikan itu sebagai kebahagiaan kita, saudara. Jangan menjadikan sebagai kebahagiaan. Maka tidak heran kita melihat di lingkungan sekitar kita banyak orang itu takut miskin. Takut menghadapi hari esok. Banyak yang putus asa, kehilangan pengharapan, karena penuh dengan kekhawatiran. Karena telah belajar dari filosofi dunia yang salah itu, saudara. Maka tidak heran materi dunia itu menjadi buruan. Hampir sebagian besar manusia, saudara, memburu akan hal itu. Mereka tidak merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Kalau orang percaya yang benar yang telah diupahkan dengan kebenaran, memburu itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, ya, untuk menjadi bernilai di mata manusia, saudara. Tidaklah demikian kalau orang percaya yang telah mengalami perubahan cara berpikir. Ia bekerja untuk Tuhan. Mencari nafkah semua untuk kepentingan Tuhan, saudara. Jadi saudara-saudara, kita harus benar-benar mengubah filosofi cara berpikir kita, saudara. Karena kehidupan kita, saudara, tidak bergantung kepada hal-hal itu. Kehidupan kita itu bergantung kepada Tuhan. Paulus tegas mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 itu, sebuah peringatan kepada orang-orang kaya supaya mereka tidak bergantung kepada sesuatu yang tidak menentu. Ya, seperti kekayaan, ya, bukan hanya menunjuk uang banyak, ya saudara, tetapi segala sesuatu yang dianggap itu bisa menopang hidupnya, jangan bergantung. Ya, banyak orang itu bergantung kepada hal-hal yang tidak menentu. Kita harus bergantung kepada Tuhan, saudara. Fisik kita bisa kelihatan bergantung kepada uang, tetapi terbatas. Uang memang bisa menunda seseorang meninggal dunia. Ketika terancam dengan penyakit yang mematikan, uang bisa menunda. Karena kalau orang banyak uang, dia bisa pergi ke rumah sakit terkemuka di dunia dan bisa membayar dokter spesialis dan sehingga penyakitnya bisa tertolong. Tapi uang tidak bisa membatalkan ketika seseorang berada di ujung kematian, saudara. Tidak bisa membatalkan sekaya apapun dia. Sehebat apapun, saudara, tidak bisa membatalkan.
Kalau seseorang sudah berada di ujung kematian, jangan tunda, nanti tua baru sadar. Jangan tunda, nanti sudah tua baru mau sadar, lalu mau bertobat dan mau mengandalkan Tuhan. Jangan. Justru dari muda kita. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah itu uang, kedudukan, jabatan, potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing, kita gunakan itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Bukan bersahabat dengan dunia. Nah, lihat banyak orang begitu, termasuk sebagian besar orang Kristen, meraih sebanyak-banyaknya berkat dunia ini untuk bersahabat dengan dunia. Jangan, saudaraku. Kita mencari banyak uang, harus. Tapi kita gunakan untuk bersahabat dengan Tuhan. Kita peruntukkan untuk pekerjaan Tuhan yang besar, saudaraku. Banyak pekerjaan Tuhan di sekitar kita, saudara, yang harus kita pikul. Kita gunakan itu bersahabat dengan Tuhan. Seperti yang dikemukakan dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jangan bersahabat dengan Tuhan untuk meraih mamon. Ya. Tapi ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Oh, saudara. Jadi ayo bersahabat dengan Tuhan. Jadi kita gunakanlah harta benda sebagai alat, bukan tujuan, saudara. Harta harus dipergunakan untuk memuliakan Allah. Ingat tadi, harta kita bukan hanya menyangkut materi dunia yang kita miliki seperti uang, tapi potensi-potensi di dalam diri kita ini kita peruntukkan untuk bersahabat dengan Tuhan. Kita gunakan itu semua untuk kepentingan pekerjaan Allah. Dan itu harus berlangsung kepada masing-masing kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, walaupun saudara tidak kaya, saudara hidupnya pas-pasan sederhana, saudara bisa memuliakan Allah dengan potensi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tidak ada yang tidak bisa melayani Tuhan. Jangan berkata, ya saya tidak bisa begini, ya saya tidak bisa begitu. Itu setan yang bicara itu. Tidak mungkin saudara tidak punya sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus memperkarakan akan hal itu, saudara. Ya. Jangan sampai saudara kita gagal bersahabat dengan Tuhan. Anda lihat bagaimana contoh dari Abraham. Dia disebut sebagai sahabat Allah. Ketika dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi kepentingan pekerjaan Tuhan. Dia keluar dari Ur Kasdim, sebuah kota metropolitan yang cukup maju pada zaman itu sebelum Mesir. Demi bersahabat dengan Allah, dia meninggalkan kota Ur. Kehidupan yang penuh dengan berhala. Dia menarik diri keluar dari wilayah itu. Dan terus berjalan. Pergi ke satu negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Itu bukan Palestina, saudara. Ternyata negeri yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Hanya dengan iman. Mempercayai kota yang dibangun oleh Allah, Yerusalem baru. Apapun Abraham persembahkan, saudara.
Bahkan Ishaknya sendiri sebagai kekasihnya, sebagai anaknya sendiri, satu-satunya sebagai pewaris. Ketika Allah meminta, dia persembahkan. Itu jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Tidak mudah saudara tampil sebagai Abraham. Di tengah-tengah dunia kafir juga mempersembahkan anak mereka, menyembelih bahkan di depan mata mereka. Untuk menyenangkan dewa mereka, saudara. Nah, untuk membuktikan kemurnian iman dari Abraham sebagai sahabat Allah, dia harus mempersembahkan ketika Allah meminta. Sembelih dia di atas gunung Moria, persembahkan dia kepada. Tidak mudah, saudaraku. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ayo saya mengajak kepada kita semua potensi yang diberikan Tuhan kepada kita, kita persembahkan untuk bersahabat dengan Tuhan. Jangan kita memanfaatkan Tuhan, saudaraku. Ya, jangan memanfaatkan Tuhan. Kita harus bersedia dimanfaatkan oleh Tuhan. Uangmu juga akan membusuk. Seberapa besar uangmu yang kau miliki, kalau Tuhan tidak pakai itu, busuk di mata Tuhan. Ya. Tapi walaupun sesedikit apapun yang kita punya, saudara, tapi kita memikirkan pekerjaan Tuhan, itu menjadi mulia di hadapan Tuhan. Harum. Coba Anda memperhatikan ya bagaimana ketika seorang janda mempersembahkan sepeser uang di bait Allah. Dia memberi dalam kekurangan, bukan kelimpahan. Memang tidak mudah, saudaraku. Melayani Tuhan di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kesulitan masih melayani pekerjaan Tuhan, itu tidak mudah. Kalau kita memberi dengan kelimpahan itu tidak terasa. Tapi coba memberi, melayani di tengah-tengah kesulitan. Wah, tidaklah mudah. Tapi itu yang bernilai di hadapan Tuhan. Saudaraku, ya. Ayo sambil kita berjuang hidup suci, hidup kudus, kita hidup tidak bercacat celah dan terus berjuang untuk bersahabat dengan Tuhan sebelum kita meninggal dunia. Dan ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian.